Materi yang ketiga, setelah minggu lalu kita ngomongin soal ya, setelah minggu lalu kita ngomongin tentang basic principles dalam komunikasi, ya. Nah, di minggu lalu saya juga udah jelaskan bahwa komunikasi itu tentang dua orang ya, dan keberhasilan komunikasi terletak pada feedback antara sender dan receiver. Saya juga sudah menyampaikan dan teman-teman sudah melakukan analisis lebih dalam mengenai video singkat tentang basic konsep dari komunikasi, how to avoid miscommunication, ya. Saya pikir poin-poin yang ada di dalam video tersebut itu teman-teman bisa implementasikan ya tentunya. Nah, hari ini kita akan ngomongin materi tentang communication process. Untuk subtopik yang pertama adalah tentang communication in organization. Ya, nah, saya pengen dengar kira-kira kenapa kita harus belajar tentang pentingnya sebuah komunikasi di dalam organisasi. Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Eh, ngomong-ngomong, saya kok langsung masuk materi ya. Saya, ntar, saya ini dulu mengucapkan ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mumpung masih dalam bulan Syawal ya. Saya langsung ngegas aja langsung masuk materi, mohon maaf ya. Tapi karena tadi pagi udah materialnya yang ini juga, jadi saya tuh kalau hari Jumat 3 kelas dengan materi yang sama, jadi kayak ya itu lagi kan yang disampaikan. Jadi main langsungan aja. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita ketemu ya di minggu depan supaya kita bisa tatap muka silaturahim secara langsung, terus ngobrol langsung gitu. Jadi kalau ketemu di jalan bisa say hi. Oke, lanjut. Kira-kira ada yang mau nyampein nggak? Kenapa sih penting mempelajari komunikasi di dalam organisasi? Atau kenapa sih komunikasi itu penting dalam sebuah organisasi? Sila, Zaidan. Kalau menurut saya ya, Bu ya, kalau Mm-mm. dalam organisasi itu pentingnya berkomunikasi karena supaya kita itu harus supaya memperkecilkan konflik yang akan terjadi dalam dua organisasi, Bu. Soalnya kan kalau misalnya konflik tuh awal mulanya terjadi karena adanya miskomunikasi ya. Mm-mm. Kalau menurut saya gitu, Bu. Yap. Ya, supaya menghindari yang namanya miskomunikasi. Thank you, Zaidan. Adinda, silakan. Oke, terima kasih Miss sudah ngasih kesempatan buat saya jawab. Saya juga setuju sama jawabannya Zaidan kalau misalnya kita itu perlu apa namanya komunikasi biar nggak miskom gitu. Tapi juga menurut saya organisasi itu perlu komunikasi karena mereka kan bekerja sama ya untuk menjalani sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi komunikasi yang apa sih yang solid, yang nyambung itu tuh emang penting banget buat mereka untuk mencapai tujuan tersebut gitu, Bu. Terima kasih. Yap. Poinnya adalah setiap organisasi has a goal ya. Jadi punya tujuan di mana organisasi itu kan terdiri dari berbagai macam member. Nah, untuk bisa mencapai tujuan supaya nggak terjadi miskomunikasi, supaya tujuan tercapai dibutuhkan yang namanya komunikasi. Lucky, gimana Lucky? Tadi udah dijawab juga sama Zaidan dan Dinda. Tapi kalau untuk menambahkan, selain untuk mengurangi konflik dan untuk koordinasi, komunikasi itu juga penting banget buat, menurut saya, buat pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi kayak pasti pemimpin dari suatu organisasi itu butuh informasi untuk mengambil keputusan gitu kan. Jadi Yap. kalau komunikasinya berjalan dengan baik, em, info-info yang bakal diterima atau yang bakalan dikasih itu tuh nggak bakal telat, infonya juga bakalan lengkap dan nggak bakalan salah gitu. Jadi nggak akan ada miskomunikasi. Terus juga kalau nggak telat, nggak salah, itu tuh bisa ningkatin efisiensi dan produktivitas di dalam suatu organisasi. Jadi orang-orang tuh bakalan langsung ngerti tugasnya, terus dapat info yang jelas dan nggak bolak-balik nanya gitu. Kerjaan juga jadi lebih cepat, rapi dan
minim revisi. Seperti itu, Bu. Makasih. Good point ya, kamu nggak nambahin tapi kamu nyimpulin semua poin-poin yang saya sampaikan di sini. Ya, jadi kenapa komunikasi itu penting kita akan bahas, tapi saya sedikit mengulang kenapa communications do matter. Kenapa komunikasi itu penting karena itu adalah sebuah kunci untuk kesuksesan karir dan personal kita. Ingat yang saya bilang di last meeting bahwa 5 menit pertama adalah yang bikin kita jatuh cinta. Nah, 5 menit pertama itu orang akan melihat bagaimana personal appearance kita, ya tampilan kita. So, dressing well. Kalian harus benar-benar dressing well untuk bisa menciptakan impression yang baik. Kemudian ketika memperkenalkan diri, ketika berbicara, bahasakan yang baik, biasakan yang baik, gunakan tone, gunakan mata, gunakan body language, gunakan kata-kata, ya. Ya, impress, buatlah orang-orang itu terkesan, terkesima pada 2 menit pertama ketika kalian bertemu. Ya, oke. Nah, begitu pula di dalam organisasi. It's also important for your company. Find out why. Apa yang disampaikan oleh Zaidan, Adinda, dan ditutup oleh Lucky itu menggambarkan betapa pentingnya sebuah komunikasi dalam organisasi. Poinnya adalah di dalam organisasi kepalanya banyak, ya. Misal, teman-teman ini kan satu kelas katakanlah 35 orang. Berarti ada 35 pikiran, 35 karakter, 35 kepala yang masing-masing punya mau. Nanti ini berasa waktu kalian nentuin KKL mau kemana ya. Ya, ada yang tipenya gue manut aja lah. Ada yang tipenya leading. Ada yang tipenya egosentrismnya lebih kencang. Ada yang tipenya observer. Nah, itu akan diuji nih ketika kalian menentukan suatu tujuan ketika KKL. Komunikasi ini akan berperan penting. Nah, tetap harus semuanya punya peran masing-masing ya. Kenapa? Kalau misalnya semua diem-diem aja atau semua malah ego, ya nggak akan jalan. Tadi poinnya organisasi punya goal, punya tujuan. Di dalamnya ada banyak member, gimana caranya menyatukan member, memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan apa ya kayak ini loh kita mau ke X, kita mau mencapai X melalui jalan A dan C, bukan melalui jalan B dan D. Nah, seperti itu. Nah, itu kan harus dikomunikasikan sehingga bisa menciptakan relationship antara masing-masing member dan pada akhirnya bisa efisien, bisa efektif sehingga produktivitas meningkat. Ya, engagement meningkat. Ketika engagement meningkat, orang tuh kalau kerja, kalau dia terus lingkungan kerjanya enak, dia itu kayak rela aja gitu mau ngelakuin apa aja. Makanya organisasi berlomba-lomba menciptakan suasana yang engagementnya tinggi, relationshipnya tinggi. Seperti itu ya. Nah, productivity sudah. Nah, earlier warning bahwa komunikasi itu bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Kayak pacaran nih, misal. Kalau pacar kalian sudah WA-nya itu yang tadinya biasa dalam 10 menit pasti WA, 10 menit sekali WA, 10 menit sekali WA, tiba-tiba nggak WA paling sehari sekali. Nah, itu kan ada sesuatu. Atau tulisannya cuman ya, nggak manggil sapaan sama sekali, berarti ada something, ya. Gitu. Kemudian komunikasi berfungsi sebagai marketing, baik marketing produk maupun marketing organisasi. Nah, influence, ada yang bisa jelasin nggak kenapa, apa hubungan antara komunikasi, influence, organisasi, dan leadership? Kira-kira hubungan atau benang merah dari hal-hal yang saya sebut apa ya? Kenapa komunikasi itu ada fungsinya sebagai influencing di dalam sebuah organisasi? Kaitannya dengan leadership seperti apa? Ada yang mau coba jawab? Oke, silakan. Anida. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya terkait influence atau terkait hubungan dengan para anggotanya ketika misalnya leader itu mengadakan komunikasi secara terbuka gitu. Leadernya itu siap mendengarkan, memahami secara dua arah, maksudnya kasih feedbacknya juga kepada yang lain dan juga tidak
tidak menjudge apapun yang pendapat apapun yang misalnya anggota itu sampaikan, nantinya bakalan ke influence ke anggota-anggota lain gitu, lebih bisa banyak berpartisipasi dalam apa ya, maksudnya dalam pengambilan keputusan, dalam segala bentuk komunikasi, sehingga nantinya apa ya, lingkungan organisasinya itu akan lebih sehat gitu, karena komunikasinya itu terjadi secara terbuka dan semuanya itu ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut gitu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, good. Terima kasih ya Anida ya, masalah leadership yang partisipatif sehingga komunikasi itu dibutuhkan ya. Itu yang bisa saya tangkap. Kemudian ada lagi yang mau coba jawab? Kenapa seorang leader itu butuh kemampuan ya, harus memiliki kemampuan dalam menginfluence people. Yang artinya ketika dia punya kemampuan menginfluence people, dia punya komunikasi yang baik. Salah satu ciri komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi adalah bahwa seorang leader itu memiliki kemampuan untuk influence, untuk mempengaruhi. Teman-teman pernah dengar nama istilah term tentang leadership ya, kepemimpinan. Sebenarnya kalau diartikan secara sederhana, kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan. Kemampuan kita untuk bisa mempengaruhi orang lain, mengerjakan sesuatu untuk kita. Jadi, gimana caranya ya seorang leader itu bukan hanya instruksi, bukan merintah ya, tapi gimana caranya dia itu bisa bikin orang, mempengaruhi orang, lu kerja buat gue, tapi nggak mengeluarkan kata-kata itu ya. Jadi gimana caranya dengan komunikasinya dia bisa menginfluence people, mempengaruhi orang untuk bisa melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuannya si leader tersebut. Itu adalah leadership. Dan kemampuan komunikasi itu bisa mendorong influencing people. Jadi yang menang itu adalah memang yang mempengaruhi. Teman-teman mungkin di dalam circle-nya itu atau di dalam pertemanan atau di dalam organisasi ada pernah ngelihat ketika si orang ini ngomong, aku tuh kayak iya-iya aja. Kayak langsung bisa, oh iya bener ya. Oh yaudah yuk kita gini-gini gini. Nah, itu tanpa sadar teman-teman itu sudah terinfluence dari entah itu karisma, entah itu mungkin emang kemampuannya dia ya. Pernah ya mungkin ketemu orang yang seperti itu. Jadi komunikasi yang baik bagi seorang leadership adalah bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain untuk bekerja untuk diri si leader itu ya. Oke, terus financial ini dampak dari produktivitas yang meningkat tentu akan berdampak secara financial kepada perusahaan, seperti yang dijelaskan Lucky tadi ya. Terus ketika komunikasinya baik, decision making, informasi yang diperoleh komprehensif sehingga decision making yang dilakukan itu lebih tepat. Ketika decision making diambil, kemudian decision making ini kan pilihan ya teman-teman. Ketika membuat sebuah keputusan, pasti ada pros and cons-nya. Nah, bagaimana kita membuat keputusan itu dengan mengoptimalkan seberapa mengoptimalkan eh, prosnya itu banyak dan meminimalisir atau paling sedikit deh consnya, dan itu bisa tersampaikan secara jelas, secara logis kepada sampai ke unit kerja atau pegawai paling bawah. Dan pada akhirnya kemampuan berkomunikasi yang baik dalam suatu organisasi ujung-ujungnya untuk meningkatkan engagement. Ketika kita kerja, kita seneng, kita pasti produktivitasnya meningkat. Oke? Itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah apa ya, ilustrasi bagaimana sebuah organisasi itu terdiri dari non-managerial employees, first line managers, middle managers, dan top managers yang biasanya berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini menggambarkan biasanya itu kayak jumlah. Ya, jumlah non-managerial employees pasti akan yang menjadi paling banyak dan top managers akan paling sedikit. Teman-teman bisa lihat ya, kalau lihat dalam sebuah organisasi atau perusahaan, BOD, Board of Directors-nya paling cuman 4, 6, tapi karyawannya bisa ribuan. Ya, karyawan yang ribuan itu kan dipecah nih. Ya, first line managers itu biasanya mungkin level di supervisor atau mungkin manajer dasar gitu ya. Atau mungkin di sini sudah masuk ke division head. Ya, jadi jumlahnya pasti lebih sedikit dibanding yang bawahnya. Nah, di sini ada arrow ya, tanda panah ke bawah, ke atas,
ke samping. Nah, saya pengen teman-teman menganalisis hubungan antara struktur ini ya dengan jenis komunikasi yang terjadi berdasarkan arah panah ini. Teman-teman udah belajar pengantar manajemen seperti apa? Kira-kira hubungannya seperti apa? Saya pengen dengar. Silahkan. Ada yang mau coba jawab? Ayo, ada? Yes, Naila. Silakan. Baik, terima Mana kasih Nailanya? Miss untuk kesempatannya. Di sini saya akan Mm-mm. mencoba untuk menjabarkan hubungan satu sama lain dari top managers, middle managers, dan first line managers, kemudian non-managerial employees. Nah, kalau dari tabel segitiganya ini yang terus ada tanda Mm-mm. panah turun, naik sama ke arah kanan, itu saya akan mulai dulu dari top managers. Nah, menurut saya di sini itu top managers itu dia akan mengkomunikasikan arahannya kepada middle managers dulu terlebih dahulu. Nah, peran yang agak berat itu sebenarnya ada di middle managers karena dia harus bisa menyambungkan apa yang dikatakan oleh top managers ke first line managers. Dan kemudian dia juga harus menyampaikan apa yang dikatakan oleh first line managers kepada top managers atau dia harus menyampaikan arahan dari atasan kepada bawahan, kemudian pendapat dari bawahan ke atasan. Nah, kemudian untuk first line managers, dia tinggal menyampaikannya kepada non-managerial employees. Itu untuk dari yang petinggi paling atas kepada yang employee biasa paling bawah. Nah, kebalikannya kalau yang arah tanda panah ke atas sama non-managerial employees, dia tidak bisa langsung berbicara kepada top managers, tetapi dia melalui first line managers terlebih dahulu, kemudian first line managers menyampaikannya kepada middle managers, kemudian middle managers dia menyampaikannya yang terakhir kepada top managers. Begitu, Miss, mungkin dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya, good. Terima kasih ya Naila ya. Apa yang disampaikan Naila itu udah oke banget ya, teman-teman ya. Ada paling saya tinggal menambahkan istilah-istilahnya saja sedikit ya, teman-teman. Kalau di pengantar manajemen, teman-teman pernah dengar skill yang harus dimiliki oleh top manager seperti apa, middle manager seperti apa, dan non-managerial employee seperti apa. Nah, skill mereka ini memang tergantung dari background dan pekerjaan yang mereka handle. Top manager biasanya akan memiliki skill yang dinamakan dengan conceptual skill. Karena dia ini kan puncak ya, di puncak. Dia akan melihat seluruh keadaan organisasi itu dari atas. Helicopter view, kalau teman-teman pernah dengar ya. Dia akan berpikir secara holistik, dia akan berpikir tentang analisis pestel. Pestel itu analisis lingkungan eksternal dari organisasi ya. Ada politik, ekonomik, S-nya social, T-nya itu teknologi, kemudian E yang kedua environment, dan L-nya itu law, hukum. Ya, dia akan berpikir sampai sana. Kaitannya ketika ada kebijakan geopolitik, misalnya saat ini perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dampaknya ke organisasinya apa? Ya, setelah dampaknya apa, dia harus berpikir strateginya bagaimana supaya operation tetap jalan. Ya, ketika misalnya ada kisruh di internal, dia akan mengambil seperti apa. Makanya top manager ini biasanya akan berpikir secara konseptual. Nah, dikaitkan dengan komunikasinya, gaya komunikasinya akan juga konseptual communication. Bahasanya akan cukup tinggi karena dia ngomongin soal holistik, ngomongin helicopter view.
instruction, kalau di dalam komunikasi namanya top to down atau downward communication, dari atas ke bawah. Biasanya sifatnya instruksi. Tapi instruksi ini pun tidak semata-mata bisa langsung turun, tapi harus melalui proses middle manager dan first line managers. Kalau misalnya disuruh, ayo dong, eh, direktur HR-nya bilang, ayo bikin talent pool ya, sampein ke karyawan. Nah, si BOD-nya tuh cukup bilang begitu. Tapi ketika bahasa talent pool turun sampai di non-managerial employees, mereka nggak mungkin ngerti. Ya, karena di non-managerial employees mereka mengertinya teknis, technical skill, mengoperasikan mesin, mesin pabrik misalnya. Kalau ada yang rusak mesin ini yang diperbaiki X, ya. Hal tersebut tidak dimiliki oleh top manager, sehingga bahasa mereka pun gaya komunikasinya beda. Nah, perannya middle manager dan first line manager inilah yang mentranslate. Makanya memang agak kompleks. Di tengah-tengah ini, middle management dia harus punya skill yang namanya personal communication skill. Dia menghubungkan antar dua level, ya, antar dua bidang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya. Nah, kalau yang dari bawah ke atas namanya upward atau bottom up, ya, upward communication. Biasanya kita punya ide nih, gimana kayaknya kita butuh ganti mesin deh. Nah, ganti mesin pabrik nih, atau kita nambah mesin X deh. Si top manager tidak mau mendengar ide ganti mesin pabrik gitu doang. Enggak, itu harus diterjemahkan menjadi evidence-evidence ketika ganti mesin penjualannya naik berapa, ya. Pros and cons-nya bagaimana, BOP-nya kapan. Nah, itu kan tidak akan mungkin dianalisis oleh non-managerial employees. Butuhlah peran si middle manager untuk mentranslate kira-kira kalau kita ganti mesin dampaknya ke penjualan seperti apa. Paham ya, teman-teman ya. Technical skill, technical communication di sini harus diterjemahkan oleh middle manager untuk sampai ke atas. Begitu pula sebaliknya. Dan peran di middle manager itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah memang agak sedikit lebih kompleks. Oke? Nah, contohnya seperti ini sih. Kalau ke kanan ke kiri dia namanya horizontal, kalau dari atas ke bawah downward, dari bawah ke atas ke itu upward. Nah, teman-teman perlu apa ya, kayak mempelajari juga di dalam sebuah organisasi. Setiap division itu beda budaya kerja. Ya, beda budaya kerja maksudnya gimana, Bu? Ya, berdasarkan pengalaman ya. eh, Ketika saya berkunjung, saya waktu itu divisinya HR. Nah, saya berkunjung ke divisi akuntansi ke keuangan. Nah, ketika saya masuk, apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah sekumpulan orang bekerja di depan komputernya masing-masing, depan PC-nya masing-masing, tidak ada suara, diam tanpa kata, sunyi sekali. Karena emang karakteristik orang akuntansi seperti itu. Walaupun mungkin ada yang outlier atau anomali ya, satu dua gitu nyasar karena background pendidikan aja akuntansi. Makanya gue masuk akuntansi nih gitu ya. Pasti ada ketemu yang begitu. Nah, tapi berbeda ketika saya masuk ke divisi pemasaran. Yang ada di sana tidak ada yang di depan laptop secara bersamaan. Ada yang satu lagi main gitar, ada yang satu lagi main game, ada yang satu lagi di depan laptop. Nanti habis dari main gitar, balik lagi kerja kayak gitu. Jadi emang budayanya orang pemasaran akan lebih apa ya, free, bebas, karena memang mungkin mereka otak kanannya lebih dominan ya dibanding otak kiri. Nah, apa kaitannya dengan komunikasi? Nah, ketika kita memang ingin berkomunikasi dengan divisi-divisi tersebut, kita pelajarin dulu audiens kita ini siapa, sehingga kita bisa menentukan teknik yang tepat untuk mendekati atau berbicara kepada mereka seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi supaya nggak salah nih. Jangan jangan sampai kalau misalnya kita ke divisi akuntansi, kita malah menye-menye. Nah, itu malah ini apa sih? Lu ngabisin waktu gue aja gitu. Ya. Oke. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman tahu bahwa di dalam sebuah organisasi ada yang namanya komunikasi yang sifatnya informal. Rumor, gosip, ya, julid dan segala macam pasti ada, ya. Apa yang perlu saya pesankan? Hmm, cukup tahu, tapi tidak perlu cukup apa? Tidak perlu terlibat terlalu dalam atau spreading out the rumor. Jadi ya cukup tahu untuk kita bisa ambil sikap harus seperti apa, ya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan komunikasi di organisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kita lanjut ya. Nah, communication process ya, secara teori ada beberapa stage. Ya, stage-nya ada pertama si sender menghubungi, si sender itu punya ide, kemudian dia mengencode the message. Dia punya ide, terus dia kayak membentuk pesan tersebut seperti apa, mengemas pesan tersebut seperti apa, kemudian produce message in a medium, dia tuliskan mungkin melalui email, kemudian di send through a channel. Ya, kemudian si audience akan menerima pesan tersebut dan mendecode. Decode itu maksudnya apa? Dia mempersepsikan pesan ini maksudnya apa. Ya, sampai akhirnya dia memberi respon dan memberikan feedback. Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang memperoleh respon dan feedback. Jadi kalau misalnya saya nih lagi kuliah online kan semuanya pada mute ya. Ketika saya bertanya, ada yang mau ditanyakan? Nah, komunikasi saya akan berhasil ketika teman-teman memperoleh kasih jawaban ke saya. Ya, ada Bu, enggak Bu, cukup sampai sana teman-teman. Karena kalau nggak ada feedback, saya nggak tahu nih teman-teman maunya seperti apa. Ya, entah mengerti atau enggak. Nah, every step in the communication process has potential problems and solutions. Jadi, setiap tahapan ini ada problemnya, ada juga solusinya. Sekarang, tugas teman-teman untuk mencari tahu apa sih yang menjadi masalah atau mungkin potential problemnya seperti apa dan propose solutionnya seperti apa untuk setiap stage dalam communication process. Ya, boleh berikan dengan contoh, jelaskan dengan contoh supaya lebih gampang. Oke, ini ada di buku ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti biasa baca bukunya, baca artikel silahkan, mau pakai AI silahkan, tapi saya ingin teman-teman membuatnya dengan bahasa sendiri. Ya, kayak kemarin ya, tugasnya udah dikerjain ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait tugas? Ibu izin bertanya. Yes. Ini tugasnya eh, dikerjakan saat ini juga atau untuk Nanti, untuk PR minggu depan. Ya, berkelompok H-1 atau individu? kelompok. Ya, H-1 Untuk dikumpulkan untuk Oke, tugas kelompok lalu. ya. Oke, kalau ada yang free rider silakan cabut aja ya namanya dari nama-nama kelompoknya ya, yang nggak ngerjain sama sekali. Saya fair kok. Oke? Oke, baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kalau udah communication process sudah, nah di sini sekarang ada listening process. I have a video ya tentang listening. Saya ingin teman-teman Oke ya. Saya ingin teman-teman melihat video ini. Mana tadi? Bentar, suaranya belum kayaknya. Ini udah layar YouTube ya. We are losing our listening. We spend roughly 60% of our communication time listening, but we're not very good at it. We retain just 25% of what we hear. Now, not you, not this talk, but that is generally true. Let's define listening as making meaning from sound. It's a mental process, and it's a process of extraction. We use some pretty cool techniques to do this. One of them is pattern recognition. So in a cocktail party like this, if I say, David, Sarah, pay attention, some of you just sat up. We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name. Differencing is another technique we use. If I left this pink noise on for more than a couple of minutes, you would literally cease to hear it. We listen to differences, we discount sounds that remain the same. And then there is a whole range of filters. These filters take us from all sound
down to what we pay attention to. Most people are entirely unconscious of these filters, but they actually create our reality in a way because they tell us what we're paying attention to right now. I'll give you one example of that. Intention is very important in sound, in listening. When I married my wife, I promised her that I would listen to her every day as if for the first time. Now, that's something I fall short of on a daily basis. But it's a great intention to have in a relationship. But that's not all. Sound places us in space and in time. If you close your eyes right now in this room, you're aware of the size of the room from the reverberation and the bouncing of the sound off the surfaces. And you're aware of how many people are around you because of the micro noises you're receiving. And sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it. In fact, I would suggest that our listening is the main way that we experience the flow of time from past to future. So, sonority is time and meaning, a great quote. I said at the beginning, we're losing our listening. Why did I say that? Well, there are a lot of reasons for this. First of all, we invented ways of recording. First, writing, then audio recording, and now video recording as well. The premium on accurate and careful listening has simply disappeared. Secondly, the world is now so noisy, with this cacophony going on visually and auditorily, it's just hard to listen. It's tiring to listen. Many people take refuge in headphones, but they turn big public spaces like this, shared soundscapes, into millions of tiny little personal sound bubbles. In this scenario, nobody's listening to anybody. We're becoming impatient. We don't want oratory anymore, we want sound bites. And the art of conversation is being replaced, dangerously, I think, by personal broadcasting. I don't know how much listening there is in this conversation, which is sadly very common, especially in the UK. We're becoming desensitized. Our media have to scream at us with these kind of headlines in order to get our attention. And that means it's harder for us to pay attention to the quiet, the subtle, the understated. This is a serious problem that we're losing our listening. This is not trivial, because listening is our access to understanding. Conscious listening always creates understanding, and only without conscious listening can these things happen. A world where we don't listen to each other at all is a very scary place indeed. So I'd like to share with you 5 simple exercises, tools you can take away with you to improve your own conscious listening. Would you like that? Good. The first one is silence. Just 3 minutes a day of silence is a wonderful exercise to reset your ears and to recalibrate so that you can hear the quiet again. If you can't get absolute silence, go for quiet. That's absolutely fine. Second, I call this the mixer. So even if you're in a noisy environment like this, and we all spend a lot of time in places like this, listen in the coffee bar to how many channels of sound can I hear? How many individual channels in that mix am I listening to? You can do it in a beautiful place as well, like a lake. How many birds am I hearing? Where are they? Where are those ripples? It's a great exercise for improving the quality of your listening. Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise. It's about enjoying mundane sounds. This, for example, is my tumble dryer. It's a waltz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I love it. Or just try this one on for size. Wow! So mundane sounds can be really interesting if you pay attention. I call that the hidden choir. It's around us all the time. The next exercise is probably the most important of all of these. If you just take one thing away, this is listening positions. The idea that you can move your listening position to what's appropriate to what you're listening to. This is playing with those filters. You remember I gave you those filters at the beginning? It's starting to play with them as levers, to get conscious about them and to move to different places. These are just some of the listening positions or scales of listening positions that you can use. There are many. Have fun with that. It's very exciting. And finally, an acronym.
You can use this in listening, in communication. If you're in any one of those roles, and I think that probably is everybody who's listening to this talk. The acronym is RASA, which is the Sanskrit word for juice or essence. And RASA stands for receive, which means pay attention to the person, appreciate, making little noises like, oh, okay. Summarize, the word so is very important in communication, and ask questions afterwards. Now, sound is my passion, it's my life. I wrote a whole book about it, so I live to listen. That's too much to ask for most people. But I believe that every human being needs to listen consciously in order to live fully, connected in space and in time to the physical world around us, connected in understanding to each other, not to mention spiritually connected, because every spiritual path I know of has listening and contemplation at its heart. That's why we need to teach listening in our schools as a skill. Why is it not taught? It's crazy. And if we can teach listening in our schools, we can take our listening off that slippery slope to that dangerous, scary world that I talked about and move it to a place where everybody is consciously listening all the time, or at least capable of doing it. Now, I don't know how to do that, but this is TED. And I think the TED community is capable of anything. So I invite you to connect with me, connect with each other, take this mission out, and let's get listening taught in schools and transform the world in one generation to a conscious listening world, a world of connection, a world of understanding, and a world of peace. Thank you for listening to me today. Oke, ya, itu tadi video dari Julian Treasure from TED Talks ya teman-teman tentang 5 ways to listen better. Nah, di awal dia menyebutkan we are losing our listening ya. Jadi kalimat pembuka yang cukup provokatif, tapi kalau kita dengar apa yang dia sampaikan sebenarnya masuk ya teman-teman ya. Untuk saat ini bahkan kemampuan listening kita itu jauh-jauh sangat berkurang. Karena apa? Ya, listening itu merupakan sebuah skill. Nature-nya manusia itu pengen ngomong, jarang yang mau dengerin, jarang sekali ya teman-teman ya. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang misperception itu muncul. Nah, saya pengen dengar beberapa dari kalian, apa sih yang bisa kalian sampaikan dari video tadi? Silakan. Ada yang mau nyampein? Ada? Dari tadi apa yang disampaikan oleh Julian Treasure, apa sih poin yang bisa kalian dapat, yang bisa kalian sampaikan? Eh, ya dia bilang sih memang dari apa yang kita dengarkan video 7 menit itu biasanya cuma 25% yang kita dapat. Kira-kira yang 25% itu apa? Ada yang mau nyampein atau malah nggak dapat sama sekali? Bong Marco gimana, Bong Marco? Nggak ada ya, Bong Marco tidak ada. Ada Oke, Bu, cuma terus saya bingung aja Bu, jawabnya gimana Bu? hmm? Apa? Apa yang saya tanya tadi? Saya bingung aja sih Bu cara jawabnya. Kenapa harus Saya bingung? soalnya lagi Kamu tinggal menyampaikan saya sedang di jalan nih, terus saya kurang bisa ngedengar suaranya. di jalan mau ke mana? Lagi jalan pulang nih. Oke, sepertinya kita sudah sepakat ya di awal ya teman-teman ya, bahwa waktunya kuliah ya memang kuliah. Ivan, Ivan ada? Nggak ada juga ya. Kemudian, nah langsung pada on cam semua ya. Kayak gini nih emang. Ada yang mau nyampein? Syawal, gimana Syawal? Apa yang bisa kamu sampaikan dari video tadi? Tidak ada Ibu. Karena
Saya tadi kurang mendengarkan nih Bu, soalnya saya lagi ada Apa? tukang servis AC ini Bu. Mohon maaf. Muara? Ya Bu. Gimana? Apa yang bisa kamu sampaikan? Ivan nggak hadir ya? Ivan masih ada nggak? Ivan nggak hadir ya? Ada kabar? Syawal juga nggak ada. Sorry, Syawal nggak bisa jawab. Muara bisa jawab nggak? Temennya sebelahnya, Naufal? Agak mungkin soal inspirasi Bu. Nggak bisa. Kamu mendengarkan atau tidak? Benar, mendengarkan yang tapi tadi ngelek-ngelek dikit Bu, jadi kurang jelas juga. Lagi pada di mana sih? Ini saya ada tugas kelompok Bu, jadi berdua sama anak. Kuliah sambil ngerjain tugas? Tugas kelompok mata kuliah apa? Ahnaf, kamu bisa jawab? Nggak juga ya. Oke, berarti tadi Bong Marco, Ivan, Syawal, Muara, Ahnaf. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Atau semuanya nggak mendengarkan? Berarti saya minus semua poinnya. Ya, Anida, silakan. Oke, mungkin saya in general aja ya Bu terkait apa yang ada di video tadi. Jadi yang saya tangkap dari narasumbernya atau dari speakernya tadi itu menyampaikan bahwa ketika kita mendengar itu bukan hanya telinga kita yang mendengarkan saja, tapi juga pikirannya. Maksudnya kayak menangkap makna-maknanya apa yang disampaikan gitu. Nah, yang paling penting speaker itu menekankan kalau listening itu atau mendengarkan secara aktif itu sangat-sangat penting untuk memahami orang lain atau dalam berkomunikasi gitu. Jadi kalau kita nggak benar-benar mendengarkan ya otomatis kita juga yang nggak benar-benar paham gitu. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, kayak misalnya kita orang ngobrol gitu, ataupun kita diajak ngobrol nggak dikasih feedback, ataupun ya mengabaikannya, itu bakalan berdampak lebih besar. Misalnya kayak bisa bikin konflik ataupun salah paham, bahkan hubungan itu jadi lebih renggang kalau misalnya ini terus terjadi gitu. Kalau misalnya mengabaikan ini terus terjadi gitu. Nah, solusi yang ditawarkan di dalam video ini sebetulnya cukup sederhana dan cukup powerful, kayak latihan diam sejenak untuk bisa memahami gitu, belajar fokus untuk segala distraksi dari suara-suara sekitar gitu. Maksudnya lebih, misalnya kalau misalnya diajak ngobrol itu jangan main HP, kayak lebih fokus aja sama orang di depannya gitu. Terus juga ada tadi teknik rasa, retrieve, appreciate, dan summarize and act. Itu intinya intinya itu bukan hal yang rumit, kita hanya perlu fokus dan juga memahami apa yang dimaksudkan atau apa yang disampaikan oleh lawan bicara gitu. Jadi menurut aku inti dari video ini itu kita tuh harus gini. Jadi inti dari videonya itu kita mendengarkan itu adalah skill yang paling penting banget, tapi sering banget diremehkan. Padahal kalau kita bisa benar-benar bisa benar-benar mendengarkan dengan sadar, komunikasi itu pasti akan jauh lebih efektif dan hubungan lebih sehat, dan kita juga benar-benar bisa berpartisipasi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Oke, good ya Anida, kamu hampir merangkum semua video. Catherine, silahkan. Oke, saya izin jelasin apa yang saya tangkap. Jadi, basically di video tuh bilang kalau misalkan listening skill kita tuh udah mulai getting worse karena the world is too noisy dan juga full of distraction gitu ya. Jadi Julian Treasure ini
ngasih tahu dan jelasin kayak kita tuh hear a lot, but actually kita tuh nggak listening, tapi kita hear a lot doang gitu loh. Dan kita tuh juga jarang buat ngerti dan juga remember very little things. Jadi solution, jadi kayak kita harus tadi dikasih juga kayak tipsnya gitu. Yang saya tangkap tadi itu ada 5. Saya catat. Jadi yang pertama itu ada kayak di silence atau diem. Jadi kita harus ngulangin waktu beberapa menit setiap hari buat buat diem doang. Itu buat kita jadi kayak telinga kita tuh jadi riset gitu tentang apa yang kita bisa tangkap. Terus kedua tuh ada di mixer atau kita bisa mendengar secara berlapis. Jadi kayak kita coba buat bedain suara di sekitar, misalnya kayak suara motor, orang ngomong, angin, ataupun eh, lain-lain gitu ya. Jadi kita nggak cuma dengar, tapi kita juga ngerti setiap lapisannya tuh apa aja. Terus juga ada savoring, itu menikmati suara, dimana kita nikmatin setiap suara kecil yang biasanya tuh kita abain. Jadi kayak misalkan suara hujan atau langkah kaki, supaya kita bisa lebih aware sama lingkungan. Terus yang keempat itu ada listening positions, atau posisi mendengarkan. Jadi eh, kita udah tahu nih cara kita ngedenger itu tergantung situasinya kayak gimana. Misalnya fokus kah, fokus terhadap detail kah, empathy, atau sekadar ya udah dengerinnya santai gitu. Tapi yang paling saya highlight tadi itu tadi ada ngenalin metode yang disebut juga RASA, atau kalau di Indo rasa, which stands for receive, appreciate, summarize, and ask. Jadi kita bisa menerima informasi dengan fokus, nunjukin apresiasi lewat anggukan atau ekspresi. Terus kita juga bisa nih mulai ngerangkum apa yang kita dengar buat memastikan bahwa pemahaman yang kita dapat tuh sesuai sesuai yang disampaikan atau enggak. Terus kita juga bisa mengajukan pertanyaan buat kayak ngegali lebih dalam dan buat bener-bener dapat informasinya secara utuh. Jadi ya intinya listening is a skill that needs to practice. Kita tetap butuh latihan untuk jadi a good listener. Karena dengan kita ngelatih kemampuan ngedengerin kita secara sadar gitu ya, komunikasi kita tuh bisa jadi lebih efektif kayak yang udah kita tonton juga kemarin di pertemuan sebelumnya, kayak gimana cara berkomunikasi yang efektif. Terus hubungannya jadi lebih baik, and we can avoid so many misunderstandings that usually happen just because we weren't really listening. Mungkin itu yang saya dapat, Bu. Oke, good. Terima kasih ya, Catherine ya, apa yang udah disampaikan. Satu lagi kita dengar Naila. Oke, baik Ibu. Sebenarnya tadi poin yang saya sampaikan sudah lumayan mirip sama Catherine, tapi saya tambahin dikit ya Bu. Jadi yang saya ambil itu tadi adalah hal yang dapat kita gunakan dalam mendengarkan atau dalam berkomunikasi ya Bu. Jadi tadi saya ambil di bagian singkatan rasa yang berasal dari bahasa Sanskerta kalau tidak salah tadi saya lihat. Dan rasa itu tuh singkatannya ada receive, appreciate, summarize, and ask. Jadi pertama, receive itu maksudnya kita menangkap pesan yang benar-benar tertangkap. Jadi fokus tanpa gangguan. Lalu ada appreciate yang menunjukkan kita tuh menghargai dari pembicara sehingga komunikasi kita tuh lebih nyaman dan juga terbuka. Lalu ada summarize, itu tuh memastikan kalau kita tuh benar-benar memahami inti pesan dari yang pendengar itu sampaikan. Lalu yang terakhir ada ask, yaitu memastikan ataupun kayak klarifikasi gitu apa yang kita dapat itu benar-benar sesuai gak sih sama yang disampaikan oleh oleh pembicara. Jadi kita tidak mengalami kesalahpahaman. Udah sih Bu, sekian. Oke, Kurang good. lebih. Terima kasih Makasih ya. Ibu. Oke, satu lagi Zuhri, tadi kamu raise hand. Ya Bu, saya cuman mau menambahkan aja. Karena Mm-mm, yang dikasih tahu Julian Treasure TED ini kan mm-mm, dia bilang bahwa dunia itu udah berisik banget. Kita lebih mm-mm, suka pakai mm-mm, handphone karena ya emang bisa direkam gitu kan. Jadi mm-mm, orang lebih milih untuk ya udah direkam aja, ntar dia ulangin rekamannya atau malah dia sekarang tuh kebanyakan ya udah yang penting aja buat dia dengerin. Jadi ada 5 triknya gitu kan untuk mempertajam pendengaran. Yang pertama itu ada hening 3 menit gitu kan. Coba diem aja nggak ngedengerin apapun gitu selama 3 menit supaya si telinga itu istirahat. Terus yang kedua ada mainin mixer pas lagi di kafe kan berisik. Coba tantang diri kalian buat kayak apa ya miskinkan suara. Jadi mana suara mesin kopi, mana suara mm-mm. obrolan dan lain-lain gitu. Dan Ya, yang ketiga ada melatih ya. nikmatin, Mm-mm, iya nikmatin suara receh. Jadi jangan cuman denger musik. Jadi coba mm-mm, dengerin suara kipas angin atau uh, mm-mm.
kresek-kresek benda lain yang emang sebenarnya kita tuh nggak penting banget untuk mendengarkan gitu. Terus atur filter gitu kan. Sadari kalau kita tuh punya filter. Kadang kita dengerin orang cuman buat nyari apa ya, celah buat didebatin gitu. Ya, betul. Dan ada pakai rumusnya juga, rumusnya rasa kan. Yang satu ada receive, appreciate, summarize, dan juga S gitu. Ya, Itu sih, oke, Bu. good ya teman-teman ya. Jadi apa yang sebetulnya saya sedikit kecewa ya. Tadi ada beberapa dengan berbagai macam alasan tidak bisa menyampaikan, tapi ya memang sudah terduga sih. Tadi kan dari penelitiannya Julian, kalaupun kita mendengarkan penuh, mungkin kita cuma dapat 25%-nya saja, apalagi tidak mendengarkan gitu ya. Nah, skill mendengarkan itu bukan skill yang sembarang orang bisa. Ada orang yang nggak betah, ada orang yang pengennya ngomong terus. Ya, teman-teman. Jadi, skill mendengarkan itu semakin tersisih karena adanya teknologi. Karena adanya tadi misalnya written communication, dengan adanya audio, bahkan video recording untuk sekarang, dan itu kelihatan. Misalnya, saya bimbingan ya ke mahasiswa, Bu, izin saya rekam. Sidang pun direkam. Bahkan misalnya kuliah di foto. Sekarang saya tanya lagi sama mahasiswanya, ketika kamu foto, kamu rekam, kamu dengerin lagi nggak? Kecuali untuk revisi ya, kalau revisi saya yakin buat dengerin. Tapi kalau untuk hanya kuliah, di foto itu dilihat lagi nggak sih? Enggak, karena saya dulu kuliah saya fotoin juga. Saya datang seminar, saya fotoin, kan emang praktis ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa proses komunikasi yang terlewat di sana. Bandingkan kalau kita itu taking notes. Paling enggak dengan taking notes kita kayak menganalisis yang disampaikan apa, kita tulis dengan bahasa pendeknya kita seperti apa. Ada yang masuk ke pikiran. Kalau cuma foto dicekrek doang, ya teman-teman. Jadi teknologi ini pun eh, menjadi barriers kemampuan listening kita. Ya, the world is too noisy. Bilang tadi sekarang udah berisik banget. Dan gimana caranya dengan eh, pintu masuk understanding itu adalah mulai dari listening. Bayangkan yang mendengarkan pun belum tentu ngerti, apalagi yang tidak mendengarkan. Ya, jadi itu adalah kunci. Bayangkan kesalahpahaman tentu banyak bisa terjadi kalau kita tidak mendengarkan dengan baik. Ya, rasa tadi ya mulai dari receive, kemudian kita mendengarkan kan ya, receive information, receive idea, and then apa? A-nya appreciate. Appreciate itu membuktikan bahwa kita emang in. I'm on it. Saya benar-benar berada dalam pembicaraan ini loh. Dengan apa? Respon yang berupa, oh iya, terus gimana? Nah, itu merupakan appreciate. S-nya apa? Summarize. Oh, jadi kayak kita menyimpulkan. Dia cerita apa, kita menyimpulkan untuk membuktikan bahwa kita emang mengerti apa yang dia sampaikan. Dan ask. Ya, afterward. Setelah itu kita tanya lagi. Terus habis ini mau gimana lagi? Next step-nya kamu mau ngapain? Gitu ya. Kalau habis dari sini nanti performance-nya bakal gimana? Nah, itu adalah teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam listening process atau communication process dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, improving listening skills itu bisa meningkatkan atau mempererat, memperkuat relationship, kemudian product delivery atau kayak produktivitas kita itu semakin meningkat, opportunities pun meningkat karena dengan mendengarkan kita lebih banyak tahu hal, engagement meningkat. Support workplace diversity, kemudian meningkatkan trust dan bisa meningkatkan performance. Yakinlah ini semuanya bisa berdampak pada karir dan kesuksesan. Ya, types of active listening, yang pertama ada content listening. Ketika kita kuliah, itu yang masuknya adalah content listening atau bisa juga critical listening. Evaluate, kalau dia konten, dia cuma dengerin substansinya apa. Tapi kalau critical listening, selain mendengarkan konten atau substansi, kita sebagai pendengar itu juga judging, memberikan evaluation atau judgment terhadap konten. Dan yang terakhir ada namanya empathic listening. Kayak orang lagi curhat, lagi ya yang sifatnya empatik kayak misalnya psikolog. Nah, itu dia empathic listening. Dia tidak akan judging. Dia benar-benar sebagai pendengar. Ya, needs and wants dari si pasien seperti apa. Ya.
Nah, tadi ada communication process, ada listening process. Kayak dibalik aja ya. Kalau listening itu kita mulai dari receive, kemudian kita mendecode. Kira-kira pesan ini masuknya apa sih? Kita mengingat dan kita mengevaluasi ya. Critical thinking diperlukan di sini dan pada akhirnya kita memberi respon. Ya, barriers to listening bisa karena elemen fisik atau mungkin kita sudah ada filter tadi yang kata Julian Treasure, background, knowledge, kemudian culture, race, agama, gender dan sebagainya macam itu bisa menjadi barrier kita melakukan selective listening. Oh, nggak usah dengerin omongan dia deh, soalnya kan dia gini gini gini. Nah, itu udah defend ya. Prejudgment dan defensive, little common ground dan memory barriers. Gimana cara untuk meminimalisir barriersnya untuk kita bisa melakukan effective listening itu? Pertama, kita memperkecil barrier terhadap physical reception. Misalnya kalau lagi ada orang ngomong, berarti kita memang harus mendengarkan secara fisik, tidak scrolling handphone, tidak sambil dengerin sesuatu yang lain. Focus on the speaker and analyze what you hear. Be open-minded, not defensive, not judging, not selective listening. Kalau butuh, kita bisa taking notes atau write down the point. Ya, ketika saya mendengar video tadi, saya pasti taking notes karena saya akan menyampaikan kembali karena saya nggak bisa ingat ya karena memori yang mungkin terbatas. Nah, yang terakhir topik hari ini adalah nonverbal communication. Nonverbal communication itu apa? Ada yang mau coba jelasin nggak dari sini pengertiannya? Silakan. Nonverbal communication itu apa sih? Yang seperti apa? Bagaimana nonverbal communication itu can supplement or even replace verbal messages? Ada yang bisa jawab bagaimana sih nonverbal communication itu ya body language kita ya teman-teman ya itu bisa menjadi komunikasi nonverbal. Gimana dia bisa melengkapi, supplement, or even replace, bisa menggantikan bahasa verbal kita, komunikasi verbal kita. Kira-kira seperti apa? Kasih contoh aja supaya gampang jelasinnya. Ya, Lucky. Kalau yang dari di foto ini itu tuh bisa dari lirikan mata. Mm-mm. Jadi kalau tuh teman sama teman tuh bisa ngomong lewat mata gitu kan itu termasuk nonverbal. Terus juga em, untuk yang lebih formal itu bisa jabat tangan. Pokoknya iya anggukan kepala kayak gitu. Yes. Ya. Oke, kita dengar satu lagi Zaki. Gimana Zaki? Kalau menurut saya ya benar ya dari kontak mata pasti, jabat tangan juga, ada juga dari ini apa gerakan tubuh misalkan kayak apa ya kayak kayak nyolek atau apa gitu. Itu kan juga bisa ya. Ya. Oke, good ya. Gimana sih nonverbal communication? Oh, oke. Satu lagi, Kayla, silahkan. Kalau dari saya sih tambahannya mungkin dari intonasi, terus nada bicara juga, terus kecepatan bicara sama volume suara sih Bu biasanya. Oke. Tapi yang perlu di notes di sini kan, definition dari nonverbal communication itu adalah komunikasi tanpa ada suara, tanpa kita berbicara. Jadi emang tanpa ada suara, tanpa berbicara. Jadi tanpa ada bahasa tertulis pun. Jadi emang komunikasi nonverbal ya. Jadi it can supplement on or even replace. Misal tadi kayak anggukan kepala. Itu kalau di Indonesia menggambarkan apa? Ya, ya, mengerti, paham. Itu kan mengganti bahasa verbal ya. Mengerti nggak? Pada ngangguk gitu kan ya. Itu menggantikan. Tapi kalau yang suplemen seperti apa? Misalnya kayak kita misalnya ketika presentasi menggambarkan sebuah rumah, biasanya kita suka memainkan tangan atau kita mempersilahkan orang dengan membuka tangan. Nah, itu melengkapi.
silakan masuk gitu kan ya, silakan masuk seperti itu ya. Itu melengkapi verbal communication. Kita akan lihat kira-kira recognizing non-verbal communication bisa dimulai dari facial expression. Ya, ketika misalnya kita mengernyitkan dahi ketika seseorang berbicara atau presentasi, artinya apa ya kira-kira eh Ivan? Ivan ini bener nggak hadir ya? Oke, saya coret aja ya, tidak hadir ya. Marco, Bong Marco, apakah tidak hadir juga? Hadir Ibu, hadir. Gimana facial expression dalam nonverbal communication itu seperti apa? Seperti kayak misalnya nih Miss, kita kan nggak demen sama orang ini. Mm-mm. Udah kelihatan dari raut wajahnya kalau kita itu nggak, kalau dia itu nggak suka sama orang gitu. Jadi itu juga udah bisa dibilang kayak eh cara nggak langsung itu komunikasi dengan orang. Kalau misalkan dia itu nggak demen sama orang ini gitu Miss. Ya, oke. Ketika misalnya, terima kasih ya, Marco ya. Jadi kalau misalnya lagi seseorang lagi presentasi, terus kayak kita mengernyitkan dahi, bisa ada dua ya teman-teman. Enggak paham, enggak ngerti, kitanya jadi enggak ngerti ini dia ngomongin apa, atau kita malah kayak bertanya-tanya, menolak gitu ya, kayak menolak statement apa yang dia sampaikan. Kok gitu sih? Masa iya gitu ya? Kita biasanya akan mengernyitkan dahi. Nah, perlu diperhatikan teman-teman dalam kehidupan profesional, nonverbal communication ini perlu dilatih. Jangan sampai kita langsung atau terbiasa melakukan nonverbal communication yang jelek, misal ya kayak tadi ketika orang presentasi muka kita langsung mengernyitkan dahi. Nah, itu nggak sopan ya. Atau kita kita presentasi eh, tangan kita ada di pinggang, berkacak pinggang atau melipat di apa di tangan seperti itu ya. Di tangan itu meremehkan orang atau tangannya masuk ke kantong, berdiri dengan satu kaki. Sorry, berdiri dengan satu kaki ditekuk ya. Itu tidak sopan. Itu memperlihatkan kadar kita tuh sampai mana sih? Ya, profesional atau enggak sih? Ketika presentasi, kita kebanyakan menunduk. Nah, itu juga ya, gesture and posture, kemudian vocal karakteristik. Kita perlu pahami juga ketika misalnya kita berada di lingkungan yang dominan orang Jawa, misalnya ya. Saya sebagai orang Sumatera biasanya akan menurunkan tone saya. Ya, tone vokal saya supaya apa? Supaya tidak ngagetin, supaya bisa diterima ya. Jadi memang harus memperhatikan. Personal appearance, jadi ketika kita berkomunikasi, ini menjadi salah satu signal yang baik atau tidak dari personal appearance. Makanya dressing well ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal. Touching behavior harus hati-hati. Dalam bisnis biasanya touching behavior macam-macam. Kalau di Indonesia biasanya erat dengan jabat tangan, ya biasanya jabat tangan. Tapi untuk beberapa negara, touching behavior itu tidak lazim. Ya, mungkin negara-negara Islam, touching behaviornya enggak. Kalau negara di misalnya Korea, Jepang, mereka juga kalau saling hormatnya hanya menunduk. Tapi berbeda dengan negara-negara yang Western, misalnya Perancis, say hi-nya cipika-cipiki. Ya, beda. Nah, terus use of space and time, kalau kita janjian sama orang tepat waktu atau enggak itu bagian dari nonverbal communication. Ya, berdirinya rapat-rapat atau enggak itu juga bagian dari nonverbal communication. Jadi harus hati-hati dan perhatikan siapa lawan kita. Sorry, lawan itu maksudnya partner atau audience kita siapa. Kita harus bisa menyesuaikan. Ya, intinya dari komunikasi kita harus understanding our audience itu seperti apa sehingga kita bisa gunakan teknik yang tepat untuk berkomunikasi mereka, baik verbal, written, ataupun non-verbal itu seperti apa. Ya, karena kalau komunikasinya udah oke, dia kan kita ketika komunikasi sama orang punya goal nih. Kemungkinan kita untuk di-accept itu lebih besar ketika treatment yang kita gunakan tepat, cocok sama mereka.
gitu ya teman-teman ya, sama kayak PDKT. Teman-teman kan cari tahu dulu nih lawannya itu, targetnya itu senangnya apa sih? Oh, senang nonton. Ya udah aku ajakin nonton supaya nyambungnya gampang. Logikanya seperti itu ya. Begitu pula dalam bisnis ya. Begitu pula dalam dunia akademik. Dosen ketemu sama dosen, eh, ngomong sama saya mungkin akan beda ketika ngomong sama Pak Dekan. Ngomong sama saya mungkin akan beda ketika ngomong sama Pak Andi, karena karakteristiknya beda. Ya, jadi pahami aja dulu. Ketika sama Bu Solihah, pasti beda. Seperti itu ya. Pahami dulu si lawan partner kita ini senangnya itu atau gaya komunikasinya seperti apa. Jadi kita bisa nyesuaiin. Tapi percayalah, apapun jenisnya, kalau kita yang sopan, pasti diterima, insya Allah. Ya, gitu. Oke. Ini ya, ini tadi sudah saya sampaikan juga. Oke, itu aja mungkin untuk materi hari ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, cukup? Oke, baik. Jangan lupa nanti tugasnya ini ada yang chat ya, Kinesia. Bentar, saya sambil masukin yang poin tadi. Bentar. Ya, tadi Kinesia. Catherine ada ya. Kemudian Adam ada? Eh, ini C kan benar? Adam nggak ada ya? Hadir, Miss. Hadir, Miss. Hadir, Bu. Oh iya. Adam, tadi kita ngomongin soal apa sih topiknya? Topiknya tentang apa ya yang kita omongin hari ini? Apa yang kamu dapat dari mata kuliah hari ini? Gimana, Dam? Tadi itu kita ngebahas tentang ini, Miss, non-verbal communication. Oke, sebelumnya? Saya kebetulan masuknya tadi pas non-verbal communication, Miss. Wah, udah lama banget. Berarti sesuai kesepakatan kamu dianggap tidak hadir ya, karena 15 menit dari saya masuk ya. Setuju kan? Oh, setuju, Miss. Setuju, Miss. Oke. Ya, sepakat, kita punya kesepakatan yang harus dihormati bareng-bareng. Lydia ada? Gak ada ya, berarti Lydia sama Adam sama tadi Ivan. Gak ada ya? Ivan saya panggil tidak ada. Let's Ivan. Oke, saya kasih poin minus juga ya untuk beberapa orang yang tadi. Apa sih? Poin. Tadi ada Marco. Kemudian Ivan. Hmm, kemudian Ivan ya. Terus ada Syawal. Kalau ada yang mau protes silakan, nggak apa-apa ya. Tapi kemukakan alasan yang baik dan benar. Terus Muara, Ahnaf. Oke, poin plusnya nanti saya masukkan ya. Tadi ada Zaidan, Adinda, Luki, dan sebagainya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Minggu depan kita ketemu. Karena kita kelasnya jam 1. Keterlambatan berarti memang 15 menit. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Ya, kita ketemu di minggu depan. eh Itu aja, teman-teman ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama.